Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Rahmania. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai manajemen inovasi. Apa itu definisinya, apa itu manajemen inovasi dan proses penciptaan nilai, apa itu manajemen inovasi dan inovasi manajemen, elemen-elemen inovasi, serta transformasi organisasi. Untuk yang pertama adalah definisi inovasi. Definisi inovasi menurut Trihatna dan Komaria, istilah inovasi berasal dari bahasa Inggris innovasi yang memiliki arti sebagai hal yang baru atau pembaruan. Zala dan Jamar mendefinisikan inovasi sebagai perubahan baru yang menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari sebelumnya yang dilakukan secara sengaja dan berencana. Sedangkan menurut Everett and Rogers mendefinisikan bahwa inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek, atau objek atau benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. Inovasi sendiri memiliki arti gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang dan pembaruannya bersifat relatif. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah suatu penemuan baru atau pembaruan yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya yang mengarah kepada kebaikan. Atau dengan definisi lain, inovasi adalah proses penciptaan produk yang memiliki nilai tambah. Sedangkan untuk manajemen inovasi dan proses penciptaan nilai adalah inovasi tentunya memiliki siklus ataupun tahapan dan dari inisiasi hingga implementasinya. Rangkaian tahapannya saling berkaitan. Dalam mengelola inovasi ini yang dinamakan sebagai manajemen inovasi. Maka sebuah ilmu dan seni inovasi manajemen bukan hanya terjadi sekali dan selesai tanpa melalui sistematis untuk merencanakan, menganalisis, memonitornya, mengembangkan, serta seterusnya. Penciptaan nilai adalah proses penciptaan nilai yang dilakukan oleh suatu organisasi secara efisien untuk menghasilkan keuntungan. Menurut Sutijono, inovasi nilai tidak hanya memberikan dan memenuhi kebutuhan terhadap pelanggan yang telah dimiliki, tetapi berusaha memenuhi new customers dalam menghasilkan nilai dibutuhkan pengetahuan serta wawasan baru terhadap orientasi pasar atau fokus pelanggan saat ini yang bersifat tidak hanya memenuhi apa yang diinginkan pelanggan tetapi menawarkan kreativitas serta solusi baru terhadap pelanggan. Inovasi nilai mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah mengonsep ulang secara mendasar model bisnis yang dijalankan. Yang kedua, membentuk kembali pasar yang ada. Serta yang ketiga, yang terakhir adalah meningkatkan lagi nilai bagi pelanggan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua adalah manajemen inovasi dan inovasi manajemen. Manajemen inovasi merupakan proses mengelola inovasi di suatu perusahaan, instansi, atau lembaga pendidikan agar dapat berdaya guna dalam penciptaan keunggulan bersaing bagi suatu instansi atau lembaga pendidikan. Manajemen inovasi ini sangat penting bagi instansi atau lembaga pendidikan karena ide-ide segar harus tetap mengalir secepat mungkin dan setiap saat sebagai antisipasi perkembangan dunia yang semakin cepat. Manajemen inovasi dalam dunia pendidikan adalah serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia dan non-manusia yang sudah ada secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan inovasi pendidikan dan untuk memecahkan masalah yang sudah ada. Proses manajemen pada saat ini masih membutuhkan inovasi. Inovasi yang perlu dilakukan adalah inovasi manajemen. Inovasi manajemen merupakan implementasi dari sebuah aplikasi, proses, dan struktur manajemen baru yang memiliki sebuah awal penting dalam suatu organisasi pendidikan untuk bertransformasi ke arah yang lebih baik lagi. Inovasi manajemen melibatkan banyak pihak eksternal, di mana pihak eksternal ini memberikan masukan dan inspirasi untuk inovasi manajemen. Karena organisasi pendidikan merupakan industri jasa
sehingga harus melakukan inovasi manajemen dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan, di antaranya pelaku industri, konsultan, mahasiswa, maupun stakeholder lainnya. Berikutnya adalah elemen-elemen dalam difusi inovasi. Jadi, difusi inovasi adalah proses penyebaran atau penyebarluasan dari inovasi itu sendiri. Nah, menurut Roger, ada 4 elemen penting dalam proses difusi inovasi tersebut. Yang pertama adalah inovasi itu sendiri. Inovasi merupakan sebuah ide atau gagasan yang dianggap baru oleh seseorang. Kemudian yang kedua adalah saluran komunikasi. Menurut Roger, saluran komunikasi merupakan saluran untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi kepada beberapa sumber. Kemudian yang ketiga adalah jangka waktu. Jangka waktu merupakan proses keputusan inovasi mulai dari seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menolak atau menerima informasi tersebut. Dan yang terakhir adalah sistem sosial. Nah, sistem sosial di sini merupakan elemen yang sangat penting dalam penyaluran inovasi karena di dalamnya terdapat individu maupun organisasi. Nah, selanjutnya adalah transformasi organisasi. Transformasi organisasi di sini diartikan sebagai suatu proses perubahan yang terjadi yang dapat merubah suatu sistem, struktur, dan budaya dalam suatu organisasi menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin dalam melakukan suatu transformasi organisasi. Yang pertama, menemukan urgensi, yaitu mengapa transformasi itu harus dilakukan. Misalkan apa kesulitannya, kemudian apa tantangan yang akan dihadapi, dan apa dampak jika kita tidak melakukan ataupun melakukan suatu transformasi. Kemudian yang kedua adalah meminta dukungan ataupun komitmen dari seluruh pihak untuk sama-sama melakukan perubahan. Karena tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, tentunya perubahan itu akan sangat sulit dilakukan. Kemudian pembentukan visi bersama. Hal ini sangat penting agar seluruh pihak yang terkait atau pihak di dalam organisasi itu sama-sama untuk mencapai satu tujuan saja. Kemudian visi tersebut dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait dalam organisasi dan mengajak mereka untuk sama-sama bersama dalam menjalankan visi tersebut. Setelah terbentuknya visi tersebut, wajib bagi seorang pemimpin untuk membuat perencanaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dan yang terakhir adalah melakukan perbaikan dan menghasilkan lebih banyak perubahan. Baik, itu tadi materi yang dapat kelompok 2 sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.